Pada suatu malam, di saat malam Paskah itu, Tuhan Yesus bersama 12 murid-muridnya melakukan perjamuan makan malam terakhir, di mana Yesus mematahkan roti dan membagikan kepada 12 muridnya, dan Yesus memberikan anggur perjamuan kepada 12 muridnya pada malam Paskah terakhir itu. Di tempat yang lain, para imam sedang melakukan rencana jahat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Di saat Yesus masih memimpin perjamuan terakhir bersama 12 muridnya, tiba-tiba pergilah salah satu murid dari tengah itu, ialah Yudas Iskariot, yang pergi kepada para imam. Kemudian Yudas bertemu bersama para imam itu, dan kemudian mereka menyepakati untuk menangkap Yesus, dan para imam memberikan 30 keping perak kepada Yudas sebagai tanda perjanjian antara Yudas dan para imam untuk menangkap Yesus. Kemudian pergilah Yudas bersama para imam dan orang lainnya yang didampingi oleh para prajurit mendatangi Yesus dan ke-11 muridnya. Dan pada saat itu Yesus sudah selesai melakukan doa kepada Bapa di surga. Yudas yang saat itu bersama-sama dengan para imam dan para prajurit, Yudas langsung mendatangi, memeluk dan mencium Yesus sebagai tanda yang telah dijanjikan Yudas kepada para imam itu. Setelah Yudas memeluk dan mencium Yesus, saat itu langsung para prajurit menangkap dan menyiksa Yesus sepanjang malam itu. Yudas yang menyesali perbuatannya itu pergi dan menggantung diri. Sepanjang malam itu, di saat Yesus mengalami penyiksaan oleh para prajurit dengan cambuk, ada salah satu murid Yesus yang bernama Simon Petrus menyaksikan penyiksaan itu, dan salah satu dari orang lain di daerah itu kemudian menunjuk Simon bahwa ia salah satu dari murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Namun Simon menyangkalinya, dan di saat itulah ayam berkokok 3 kali. Kemudian orang lain itu menunjuk Simon Petrus dan mengatakan, "Engkau ini salah satu dari murid Yesus." "Bukan, aku tidak mengenal orang itu." Orang lain itu pun terus menunjuk Simon Petrus dan mengatakan, "Engkau ini selalu bersama dia di Nazaret." "Tidak, aku bukan orang Nazaret, aku orang Galilea." Orang lain itu pun terus mengejar dan menunjuk Simon Petrus. "Engkau ini selalu bersama-sama dengan dia dan murid-murid lainnya." "Tidak, aku tidak mengenal dia, dan aku juga bukan murid-muridnya." Setelah ayam berkokok 3 kali, ingatlah Simon Petrus atas perkataan Yesus bahwa ada di antara murid Yesus yang menyangkalinya 3 kali. Teringat atas perkataan Yesus itu, maka pergilah Simon Petrus dan menyesali perbuatannya. Malam semakin larut, Yesus terus mengalami penyiksaan dengan cambuk oleh para prajurit, hingga salah satu dari prajurit memakaikan mahkota duri di kepala Yesus sebagai tanda raja sebagaimana seorang raja. Keesokan harinya, para imam, orang banyak dan prajurit membawa Yesus menghadap Raja Herodes.
Sesampainya di Raja Herodes, para imam ini menyampaikan kepada Herodes, "Iya, orang ini mengaku dirinya raja." Hahaha, apakah engkau ini seorang raja? Engkau sendiri yang mengatakannya. tak terima dengan ucapan Yesus itu. Kemudian Herodes mengatakan, Engkau seorang raja? Hahaha, raja para penyamun dan pencuri, bawa dia ke Pilatus. Kemudian para imam, orang banyak dan prajurit membawa Yesus menghadap Pilatus. Sesampainya di Pilatus, para imam menyampaikan, Orang ini mengaku dirinya raja dan telah ditolak oleh Herodes. dan para imam meminta Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Namun Pilatus melihat Yesus sebagai orang yang tidak bersalah, maka Pilatus tidak mau menyalibkan Yesus. Namun para imam dan banyak orang di sekitar itu terus mengerjakan, salibkan dia, bebaskan Barabas. Maka Pilatus pun menjatuhkan hukuman salib terhadap Yesus. Setelah dijatuhi hukuman salib oleh Pilatus kepada Yesus, dan Barabas dibebaskan oleh Pilatus. Selanjutnya para imam dan prajurit serta orang banyak di daerah itu memberikan sebuah salib kepada Yesus dan menyuruh Yesus memikul salib di bukit Golgota. sepanjang jalan menuju bukit kota itu, para prajurit terus melakukan cambuk dan penyiksaan terhadap Yesus hingga membuat Yesus lelah dan terjatuh. Hingga membuat Yesus lelah dan terjatuh akibat beratnya beban salib yang dipikul. Dan tubuh Yesus yang terus berlumuran darah atas cambuk para prajurit. Salah satu dari orang banyak di daerah itu bernama Simon dari Kirene membantu Yesus mengangkat salib Yesus hingga tiba di bukit Golgota.
bukit Golgota, Yesus tidak sendiri disalibkan. Yesus bersama dua orang penyambung ikut disalibkan. Satu di sebelah kiri dan satunya lagi di sebelah kanan. Setelah Yesus terpaku di kayu salib, dengan rasa sakit sangat mengikat, Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan para prajurit membagikan jubah Yesus. Dan memberikan Yesus sebuah anggur asam. Dan para prajurit serta orang banyak itu mengolong kepada Yesus dengan berkata, Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan jika engkau adalah Raja orang, selamatkanlah dirimu. Dan para prajurit memasangkan tulisan di atas kepala Yesus, bertuliskan, inilah Raja orang Yahudi. Salah satu dari dua orang yang disalibkan di samping Yesus itu, yakni seorang yang di sebelah kiri Yesus, berkata kepada Yesus, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Dan seorang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus menjawab orang itu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau berada bersama-sama aku di dalam surga. Tiba-tiba kegelapan meliputi daerah itu, dan tabir bait suci terbelah menjadi dua, dan suara Yesus berseru yang berkata, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. dan Yesus pun mati. Melihat Yesus yang sudah tidak bergerak lagi, kemudian salah satu prajurit mengambil tombak dan menikam lambung kanan Yesus untuk memastikan bahwa Yesus benar-benar sudah mati. Selanjutnya, datanglah seorang yang bernama Yusuf Arimatea, yang meminta kepada prajurit untuk menurunkan Yesus dari salib dan menguburkan Yesus dengan baik di kuburan. Setelah itu, pada hari subuh pagi itu, di hari yang ketiga, Yesus bangkit dari kubur. Dan pada saat itu juga Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus mendatangi Yesus dan melihat kubur Yesus telah kosong. Dan pada saat itu hadirlah satu malaikat Tuhan di hadapan Maria Magdalena dan ibu Yesus. Dan malaikat itu berkata, Apa yang kalian cari? jawab Maria. Kami mencari Yesus yang dikuburkan di sini. Jawab malaikat, Mengapa kalian mencari Dia yang telah bangkit itu? Apakah kalian tidak mengingat bahwa Dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga?
Magdalena dan Maria ibu Yusuf kembali kepada keluarga Yesus di Nazaret.